Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Selamat sore, Blog Farmers di seluruh Indonesia, bahkan mungkin di seluruh dunia ya. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan kalian semua. Setelah lama sekali kita tidak bertemu ya. Lama banget rasanya. Jadi gitu ya. Kita ketemu kembali, ini acara yang disebut dengan ngoblok atau ngobrol bareng Blog Farm gitu ya. Ngobrol bareng Blog Farm. Nah, kita akan berbincang-bincang dengan yang namanya Iwo Apkari. Kita akan panggil supaya nanti kemudian kita pembicaraannya akan mengalir saja gitu ya. Nih, perkenalkan semua teman-teman semua. Sebentar lagi Iwo akan join. Ya betul, saya itu maknya. Ya, saya maknya. Yang kadang mirip Uma Thurman, kadang mirip Kajol itu, gitu ya. Jadi ceritanya, Mikel itu bikin status yang agak ngelindur gitu loh. Kemudian direspon oleh V, dan Free nyolek saya. Walhasil berkumpullah saya, V, Mikel, Ragil, Iwo, Hani, Yuliasmi, serta Nuni bertemu di Google Meet. Nah, orang-orang ini yang kemudian saya akan sebut sebagai penggodok konsep acara ngoblok ini. Nah, tadinya mau diberi nama apa kok Binca. Terus kata Meti, kok kayak Korea banget sih mak gitu. Oh ya udah. Akhirnya ngoblok aja deh gitu ya. Jadi begitu teman-teman, setelah Blog Farm agak lama tiarap, rumahnya sepi, banyak sarang laba-laba. Ini kita kembali lagi ke rumah Blog Farm untuk memanggil anak-anaknya kembali untuk bercerita kepada emaknya ini, gitu ya. Jadi saya ulangi lagi, ngoblok itu singkatan dari ngobrol bareng Blog Farm. Kalau Blog Farm itu ibarat sebuah rumah dengan motonya We Are a Virtual Family, maka ngoblok ini ibarat memanggil kembali anak-anaknya untuk pulang dan berbagi tip dan trik supaya bisa menginspirasi kalian semua. Sesinya akan macam-macam nih. Ada ngoblok 1 sekarang ini saya sama Iwo ya. Saya akan berbincang-bincang dengan Iwo, akan berbicara tentang dunia kepenulisan, khususnya kepenulisan buku anak. Oke. Kemudian nanti yang kedua akan ada sesi fotografi nanti pada hari Selasa ya. Fotografi itu nanti bagaimana bisa memoto pakai HP ala fotografer. Kemudian yang ketiga ada dunia podcast nanti. Dan yang keempat digital marketing. Seputar bagaimana sih sosmed itu bisa menjadi sumber penghasilan. Nah, akan ditayangkan setiap Selasa dan Jumat sore. Dan akan ada semacam door prize. Nah, gitu ya. Jadi tunggu, dipantengin terus tuh acara-acaranya, akan sangat menarik banget. Kemudian kita sesi 1 ini akan ketemu dengan Kang Iwo Apkari. Kok siapa sih Iwo Apkari itu gitu ya? Kok ketoknya ngetop banget gitu ya. Nah. Iwo ini masuk ke Blog Farm, correct me if I'm wrong ya Rokwo ya. Oke, jadi Iwo masuk Blog Farm sekitar 2005. Dengan lugu dan malu-malu. Waktu itu di Blog Farm sudah ada Primadona Angela. Ya kan? Primadona Angela itu penulis bestseller Teen Lead Gramedia. Kemudian ada Benny Ramdhani. Yang ini nanti akan berperan banyak di Blog Farm.
kemudian ada Isman Hasuryaman yang komika itu, ada Aditya Mulya yang nulis Jomblo itu, bahkan ada Raditya Dika. Ya, walaupun tidak begitu aktif, tapi itu tercatat sebagai anggota Blog Farm juga. Nah, kemudian Iwo ini digembleng oleh yang namanya Kang Beni, yang kemudian bersama Blog Farm menerbitkan buku Ortu Kenapa Sih. Nah, sejak itu Iwo seperti ketagihan menulis buku. Hingga sekarang jumlah bukunya itu sudah 80 buku yang sudah diterbitkan. Beberapa itu sudah difilmkan. Nah, buku ini mengalahkan jumlah kucingnya. Kucingnya ada 15 yang di dalam rumah, tapi yang outdoornya itu banyak. Oke, Iwo, sekarang gantian Iwo yang berbicara. Cerita deh, kenapa gitu ya pada waktu itu kok tertarik masuk Blog Farm? Waktu itu sudah terpikir belum? Mau jadi penulis gitu? Belum. Jadi sebenarnya dulu masuk Blog Farm itu ikut-ikutan Mak sebenarnya. Ikut-ikutan, terus dulu kan ada banner-bannernya ya. Ada banner Blog Farm, terus ada banner komunitas apa, ada banner apa. Nah, blog gue kan sepi tuh. Jadi pengennya biar di blog tuh ada aksesorisnya, nempelin, oh ada ininya, ada bannernya ini, ada bannernya Blog Farm. Gabunglah aku ke Blog Farm. Itu sebenarnya niat awalnya sih cuma pengen dapat bannernya doang gitu. Jadi nempelin, oh nih sah jadi anggota Blog Farm nih, boleh nempelin bannernya. Atau misalnya gabung di komunitas apa gitu, ada bannernya dicomot, tempelin biar blognya rame gitu, biar blognya cakep lah gitu. Nah itu. Tapi lama-lama ternyata Blog Farm bener-bener kalau misalnya dari awal itu virtual family itu bener gitu. Karena pas pertama tuh sambutannya itu yang paling meriah itu sambutannya. Pas waktu pertama join itu langsung pada nyambut, halo Kang Iwo, selamat datang di Blog Farm. Wih, ini kok rame bener gitu kan. Dia siapa saya nggak tahu, dia orang mana juga nggak tahu. Mereka nyambut itu sampai puluhan komen yang di bawahnya. Dulu thread ya, jadi yang komennya di bawah gitu kan. Pada komen itu rame gitu. Jadi kayak disambut bener-bener. Akhirnya kan ya bener kata maknya tadi gitu kan, saya orangnya pemalu, pendiam gitu ya. Ya ada. Sekarang agak malu-maluin ya, Wak ya. Itu lama-lama kok jadi malu-maluin gitu. Jadi lama tahun ikutan komen gitu kan, ikutan ngobrol gitu kan, ikutan apa komen-komen di thread-thread lain, itu lama-lama bikin betah juga sih sebenarnya. Itu lama tahun di situ. Jadi, sampai akhirnya kalau kepikiran di awal jadi penulis sebenarnya nggak kepikiran sejauh itu. Kalau senang nulis sih iya, senang nulis dari kecil memang sudah senang nulis. Cuma kalau misalnya jadi penulis punya buku sendiri itu baru di Blog Farm ternyata. Karena di Blog Farm ternyata banyak penulis hebat seperti yang disebut tadi ya. Ada Angela, ada Isman, ada Sabrina Siregar, bahkan ada Aditya Mulya, Raditya gitu kan, yang orang-orang yang wih ini penulis-penulis hebat semua, yang bukunya memang saya punya semua gitu kan. Akhirnya itu salah satu Blog Farm itu salah satu kunci saya pengen bisa nulis ya, pengen kenal dengan para penulis gitu kan. Ilmunya juga saya korek-korek dari mereka gitu kan, meskipun pertama dari awal itu malu-malu, ternyata mereka juga nggak kecil ya suaranya ya, jadi mereka juga nggak sungkan ya jawab pertanyaan kita gitu. Makanya akhirnya lama tahun ngobrol, ternyata bahkan Blog Farm sendiri punya proyek membuat buku. Nah itu yang akhirnya saya coba ini bikin buku sendiri. Makanya saya ikutan proyeknya, itu semangat banget itu waktu OKS itu, Ortu Kenapa Sih itu, Kang Beni Ramdhani yang bikin dari Penerbit Cinta ya. Itu semangat banget nulisnya gitu, bisa nggak nih gitu, punya buku sendiri gitu. Akhirnya saya ikutan nulis itu, ternyata lolos gitu, alhamdulillah lolos ya. Itu biasa kalau misalnya udah punya buku sendiri jadi pengen punya yang kedua, buku ketiga, buku keempat gitu kan. Itu bikin semangat, apalagi Blog Farm memberi peluang gitu kan. Itu kan buku di Blog Farm itu kan kerjasama tidak hanya dengan Penerbit Cinta kan, dengan penerbit Guardian juga gitu kan, beberapa kali, bahkan kemudian di terakhir saya ikuti percaya untuk jadi
editornya, nyeleksi juga gitu kan, itu salah satu peluang. Jadi kalau bisa dibilang Blog Farm membuka jalan saya ke dunia penerbitan, betul sekali. Gara-gara gabung di Blog Farm, gara-gara ngeblog ya, akhirnya awalnya dari gara-gara ngeblog, gara-gara gabung di Blog Farm, akhirnya saya bisa punya buku sendiri, bisa akhirnya ternyata profesi saya bisa nambah, bisa nulis juga. Oke. Jadi itu kan ngeblog, terus ikut Blog Farm, terus jadi penulis. Betul. Padahal waktu itu maaf ya Wok ya, udah nggak mudah kan Wok ya? Iya betul. Emang itu jadi kalau dibilang telat nulis, mungkin telat nulis ya, cuma sekarang nggak ada alasan telat mah ya. Umur berapa semua masih bisa gitu. Jadi dulu kalau saya bilang anak-anak masih pada kecil semua. Saya udah umur 30-an waktu itu kan. 30 udah ini lagi, ternyata nggak ada masalah gitu. Ternyata di umur berapapun kita bisa aja sih mulai nulis gitu kan. Oke. Jadi kan sebenarnya tidak ada tuh batas-batas usia gitu ya. Nggak ada sama sekali. Nggak ada. Mau umur berapapun. Betul. Asal kemudian mau menulis, bisa gitu ya. Betul. Iya. Nah ini tadi kan gini, tapi ini saya jadi penasaran kenapa kok pingin menulis, padahal kan waktu itu Iwo pegawai ya. Pegawai. Sampai sekarang maksudnya masih. Sudah karyawan, artinya sudah punya penghasilan tetap gitu. Kok pakai iseng gitu, apa usil gitu, pingin ikutan nulis gitu. Kenapa tuh? Sebenarnya senang nulis dari kecil. Dari kecil udah senang nulis sebenarnya, curhat-curhat gitu kan. Kirim ke majalah Bobo juga sering dulu. Majalah Bobo, majalah Ananda dulu, majalah apalah ya. Kirim-kirim kayak puisi gitu kan. Dulu ada yang cerpen pendek-pendek itu loh, cerita apa? Aneka apa ya? Kayak di Bobo itu yang di Bobo itu gitu, ya, yang depan itu ya. Ya, itu tak kan disangka kalau yang lucu-lucu itu, ya kan? Arena kecil gitu kan. Itu arena kecil ya. Itu beberapa kali kan ngirim ke sana gitu kan, dimuat juga. Itu sampai di rumah itu hadiah tas itu banyak banget itu dari Bobo gitu kan. Itu ya sebenarnya senang nulis dari kecil. Cuma nggak kebayang pada akhirnya bisa punya buku gitu, karena waktu SMA, kuliah juga saya udah nulis saya udah nggak terlalu digodok ya, karena pas SMA juga tulisan-tulisannya juga antara anak-anak sama dewasa juga udah remaja udah kacau lah gitu. Nah lama-lama pas di Blog Farm ternyata kok ada lagi gitu, ada peluang gitu kan, udah apalagi kan waktu ngeblog kan senang nulis lagi nih, nulis pengalaman kayak nulis anak kayak nulis kucing kayak nulis apa kayak ditulis di blog gitu. Ternyata itu sah juga, blog itu salah satu latihan sebenarnya dalam menulis. Jadi pada saat penerbit Cinta, Kang Beni waktu itu buka proyek buku itu, OKS itu, saya ikutan gitu. Ternyata memang tulisan saya masih layak untuk dibukukan. Jadi pada waktu itu kan ikut yang diseleksi ya kan Wo ya? Betul, iya. Yang waktu itu kan ada Beni, ada saya, ada Dona gitu ya yang ikut seleksi. Tapi kemudian lambat laun ini Iwo ini kan kemudian masuk terus tulisannya. Akhirnya kemudian diangkat oleh Blog Farm untuk menjadi tim editor. Buku pertama apa yang Iwo edit? Yang diedit waktu itu kalau nggak salah dengan Pak Amril ya, Pak Amril Gobel ya. Itu waktu itu dengan penerbit Gradien. Waktu itu apa ya, yang tema-tema komedi aja. Komedi. Makan Tuh Cinta gitu ya? Makan Tuh Cinta, ya. Makan Tuh Cinta itu yang kemudian di launchingnya di World Book Day di Jakarta waktu itu. Itu salah satunya. Kemudian yang kedua juga ada masih komedi-komedi lah pokoknya. Itu ada beberapa juga yang diterbitkan di Gradien kebetulan. Karena Gradien waktu itu banyak sekali nerbitin buku-buku komunitas. Iya, ada Ang Tekun ya. Ang Tekun, Mas Ang Tekun. Ang Tekun, apa kabar Ang Tekun? Dan join ya. Itu, halo teman-teman Blog Farm yang baru bergabung nih, saya lagi ngobrol sama Iwo ya. Halo semua, ini sorry belum dibalas satu-satu nih. Ada siapa lagi nih? Ada Yeti, ada tadi siapa tuh? Soalnya namanya kan kadang-kadang berubah-ubah tuh.
Iya. Maknya kan udah tua, jadi nggak ngerti itu mana. Aduh, ini siapa ya, gitu ya. Nah, kemudian ini kan apa namanya? Tadinya kan bukan buku anak, Iwo itu. Iya, bukan. Tapi kenapa kok kemudian tiba-tiba atau kenapa kok tiba-tiba kemudian bergeser genrenya kepada buku anak? Yang mau nanya boleh ya, silakan ya. Yang mau nanya silakan ditulis. Nanti akan dijawab oleh Kang Iwo. Itu sebenarnya buku anak pernah loh waktu Blog Farm Kang Benny ngadain pelatihan buku anak juga di salah satu forum ya, di salah satu thread itu setelah OKS kalau nggak salah ada buku Amazing Fables for Kids, for kids. Itu kalau nggak salah dulu saya Baby Haryanti Dewi yang lolos Riutri, kemudian ada Erlina Ayu, ada Dewi Candika itu yang lolos, ada 5 orang kalau nggak salah. Itu salah satu buku anak juga. Jadi dari awal saya nulis antara remaja sama anak gitu kan genre saya. Tapi lambat laun ternyata memang nulis buku anak atau cerita anak itu lebih seru ternyata. Karena ternyata imajinasinya lebih banyak dan ceritanya lebih, sebenarnya dengan cerita sederhana tapi bisa kita olah banyak sekali yang bisa kita tulis buat anak gitu kan. Jadi kalau anak-anak itu hal-hal sederhana pun, misalnya anak nggak mau mandi pun bisa kita tulis jadi sebuah cerita gitu kan. Kemarin saya tulis cerita anak yang malas mandi malah menang lomba di Kemendikbud gitu kan. Hal yang sederhana seperti itu gitu. Kemudian banyak sekali hal-hal yang cerita-cerita anak yang memang dari yang simpel sekali sampai yang mungkin sudah mulai kita bikin konfliknya rumit segala, sebenarnya bisa kita tulis. Jadi ternyata kok memang seru ya nulis cerita anak. Jadi sebagian besar dari buku yang sudah terbitkan memang genrenya di anak-anak ya. Di buku anak. Karena gini, saya sendiri sekarang main di anak dan remaja. Ya, masih di anak dan remaja. Kalau saya sendiri nggak pernah tuh nulis cerita anak karena kayaknya itu aduh udah terlalu jauh gitu ya. Aku sudah umur segini kemudian nulis cerita anak. Makanya bagi saya itu orang-orang seperti Iwo, seperti penulis-penulis anak lainnya itu bagi saya itu sangat, waduh kok bisa ya gitu ya. Kan maksudnya kita kan udah gede gitu ya, udah gede bukan hanya gede sebenarnya udah mau tua lagi gitu ya. Tapi belum tua. Ya. Belum tua ya. Sudah gede, sudah dewasa, pemikirannya yang sangat berbeda sekali dengan anak. Kok bisa di dalam buku itu seolah-olah menjadi anak. Nah, itu gimana tuh? Itu salah satu tantangan sebenarnya. Jadi salah satu kesulitan mungkin ya. Salah satu kesulitan kalau misalnya orang yang ingin atau penulis yang ingin menulis cerita anak itu memang kita harus menurunkan ego gitu kan. Ego kita harus turun menjadi anak-anak, berbicara sebagai anak-anak gitu kan, menceritakan sebagai anak-anak gitu. Jadi sebenarnya bisa dipelajari, Mak. Jadi kadang-kadang kalau misalnya kita ego, kita nulis berdasarkan view-nya kita, point of view-nya dewasa gitu kan. Kita cerita buat anak. Itu rata-rata nggak masuk buat anak karena ternyata anak-anak mikirnya ini apa sih gitu. Makanya sekarang kenapa buku-buku KKPK yang ditulis oleh anak-anak itu laku sekali. Itu karena anak-anak bacanya ya karena ini cerita anak gitu. Karena gayanya anak di sini. Saya pernah ngedit buku KKPK, pasti baca ini apa sih gitu kan. Tapi ternyata buat anak-anak itu gayanya itu seperti itu. Nah, buat kita pun penulis dewasa yang ingin menulis cerita anak itu memang harus pertama ya menurunkan ini, dan kita harus menjiwai sebagai anak gitu kan. Banyak observasi tentang anak, cara anak berbicara itu seperti apa gitu. Jadi mudah-mudahan nyampe gitu ke anaknya tuh nyampe. Jadi itu sebenarnya bisa dipelajari. Alhamdulillah kalau misalnya awal-awal biasanya ceritanya masih bahasanya masih kasar misalnya, katakanlah masih kasar. Lambat laun sih bisa lah gitu. Kita banyak baca buku-buku penulis lain gitu, buku-buku anak itu yang nantinya seperti ini gitu, seperti ini, dan kita pun nanti pas baca ulang iya punya kita kok perasaan terlalu bahasanya kok nggak enak gitu, terlalu kaku gitu. Nah kita juga seperti itu sih lambat laun, nanti kita bisa olah sendiri. Iya kan, kadang-kadang kita takut nih.
kebawa nih perasaan kita ya sebagai orang gede, waduh kata-katanya menjadi tidak cocok untuk anak gitu ya. Ya, ya. Itu diasah ya, Wo ya? Iya, iya sebenarnya bisa diasah sih, Mak. Jadi makanya tadi kan berlatih kita nggak bisa, profesi penulis itu bukan profesi yang instan sebenarnya. Jadi memang harus banyak praktis, harus banyak latihan gitu kan. Apalagi kita pengen spesialisasi di buku anak yang memang bahasanya bukan bahasa orang dewasa gitu kan. Kita harus turun lah, menurunkan dari level kita turun ke anak-anak kembali gitu. Jadi memang harus diasah gitu, harus latihan, harus sering latihan, harus banyak sering latihan. Caranya gimana tuh, Wo? Caranya gimana? Caranya sebenarnya kalau untuk latihan ya, kalau latihan sih pokoknya menulis cerita anak tema apapun, tulis gitu kan. Itu sebenarnya tips yang simpel ya, tips yang simpel dan tips yang semua penulis pasti akan lakukan, itu adalah latihan, practice makes perfect. Itu benar-benar gitu. Jadi setiap kali kita menulis itu sedikitnya kemampuan kita akan terasa sendirinya. Sekarang kita nulis, besok kita nulis, itu akan mengembangkan dari kemampuan diri kita sendiri gitu. Jadi kalau misalnya itu harus dimana dibaca ya. Kalau misalnya kita pengen konsentrasi di buku anak, kita pengen nulis buku anak, itu banyak baca buku anak dari penulis lain. Jadi kita belajar, oh seperti ini loh gitu, nulis yang bagus itu. Oh seperti ini loh gitu, nulis yang bikin konfliknya bagus gitu, yang ternyata pesan moralnya juga dapat gitu. Terus kemudian kalimatnya ternyata memang sederhana tapi ternyata nyampe gitu kan. Gitu. Nah, jadi memang praktisnya itu memang ya harus diperbanyak, Mak. Dari awal-awal ya, kalau misalnya awal-awal yang pengen merintis karir menjadi penulis cerita anak, itu ya memang harus banyak latihan sih. Latihan. Lambat laun kalau ternyata kita sudah dapat feel-nya, kesannya lebih enak, lebih mudah. Terus gini, kita kasih contoh dong gitu, cara Iwo misalnya mendapatkan ide untuk cerita anak. Nah, ini itu kan tadi misalnya di Iwo bilang ada anak malas mandi pun bisa jadi cerita gitu ya. Nah, saya ingin tahu dari ide kemudian berkembang menjadi tulisan itu bagaimana? Ide itu sebenarnya benar, setiap kata orang, ide itu ada di sekeliling kita. Gimana cara kita nangkap idenya, kita olah jadilah sebuah cerita gitu. Jadi kadang-kadang apalagi kalau misalnya kita udah punya anak ya, anaknya malas mandi, anaknya malas makan, anaknya malas bangun pagi, misalnya susah bangun pagi, itu bisa jadi cerita. Kita olah itu, tinggal nanti apakah akan kita perbuas ceritanya, apakah kita akan alihkan alurnya, kita belokkan kemana itu nggak masalah sebenarnya. Biasanya ini salah satu tips. Misalnya kadang-kadang kita juga, misalnya saya udah lihat sekeliling kok, tapi kok nggak ada ide gitu. Kalau misalnya ide itu kadang-kadang saya lagi tiduran nih pinggir jendela gitu kan, ternyata tiba-tiba di rumah saya kebetulan pinggir jalan, ini ada anak nyanyi gitu, suaranya bagus gitu. Padahal saya nggak ngeliat ke jendela, cuma anak lewat pinggir jalan gitu, lewat rumah, soalnya nyanyi, kok suaranya bagus gitu. Saya nggak lihat anaknya kayak apa segala macam, tiba-tiba idenya begini, gimana kalau si anak ternyata suaranya bagus, tapi ternyata dia punya kekurangan gitu. Kemudian dibully anak-anak teman-teman lainnya, itu jadi apa sih ceritanya? Itu kan idenya dari anak suaranya bagus nih gitu. Lalu sekolahnya saya tambahin gitu. Misalnya saya tambahin si anak ternyata berkebutuhan khusus gitu. Di sekolahnya dibully gitu, tapi si anak itu kan punya prestasi sebenarnya, itu bisa kita olah. Dan itu saya bikin cerpen, dan cerpennya dimuat di majalah Girls waktu itu kan. Itu idenya dari cuma tiduran doang, tiduran pinggir jendela gitu kan, tiba-tiba ada anak lewat gitu, dan itu jadi cerita. Kalau nggak misalnya saya udah lihat ide-ide, tapi kalau nggak ada, ini ada salah satu yang mungkin saya juga sebenarnya dari teman-teman penulis lain sih, ide seperti ini memaksa otak kita untuk mencari ide gitu. Ini kita siapkan kata benda, beberapa kata benda kita tulis, gulung-gulung kayak arisan ya, kayak arisan. Terus siapkan juga nama tokoh, mau kakek, mau nenek, mau ibu, mau bapak, gulung-gulung, pisahkan. Jadi kita bikin bagian. Yang satunya kata sifat, misalnya jatuh, robek, patah, apa gitu kan, itu pisahkan. Nah nanti untuk mencari ide, kita ambil satu-satu.
tadi yang tokoh misalnya siapa? Kita ambil buka, oh nenek. Berarti kita nanti akan bikin cerita tentang nenek. Yang kedua kita bikin dari kata benda. Kita buka ternyata kacamata. Sudah jadi satu kacamata nenek gitu kan. Yang ketiga kita ambil kata sifat. Patah misalnya patah. Jadi kacamata nenek patah. Itu temanya kacamata nenek patah. Sekarang kita harus mengubah cerita kacamata ini kenapa kacamata nenek bisa pecah, bisa patah. Gitu. Itu kan jadi sebuah cerita misteri nih. Nah, kita dari situ kan kita ngolah nih. Gue pikir ini kenapa? Apa karena kesenggol, apa ada yang matahin, apa ada yang iseng, segala macam bisa jadi seperti itu. Itu memaksa kita untuk mengolah cerita. Atau misalnya nanti pas kita ngambil namanya si tokohnya kakak misalnya, kakak. Yang kedua misalnya pas bunga kakak. Yang ketiganya pecah misalnya. Pas bunga kakak pecah, ini sebuah tema juga. Ini yang mecahin siapa? Tanda tanya. Gitu. Nah itu kita olah kan, ternyata pas bunganya itu ada tugas kakak dari sekolah. Si kakak udah bikinnya ternyata pecah. Yang mecahin siapa? Apakah adiknya, apakah ibunya, apakah pembantunya? Ternyata pada akhirnya yang ketemu adalah yang mecahin pas bunga itu adalah kucing. Gitu. Itu kan jadi satu cerita juga. Itu memaksa kita untuk kalau misalnya kita mikir ini apa, nengok ke sini nggak ada ide, nengok ke sini nggak ada ide. Ayo kita olah ceritanya, temanya, idenya kita olah. Kita bikin dengan tiga bagian itu ya. Jadi itu akan memaksa kita. Kacamata nenek patah, siapa yang matahin? Apakah patah sendiri? Kan nggak mungkin. Apakah patahnya keinjek? Kalau keinjek siapa? Itu jadi alur yang nanti bisa kita urai sendiri. Kita ini tadi pas bunga yang pecah, itu bisa kita olah juga kan. Jadi yang mecahin ternyata kucing, bukan adiknya, udah dimarahin ternyata bukan adiknya yang mecahin gitu. Kayak gitu loh, Mak, untuk nyari ide ya. Oh jadi ide itu bisa dibuat, bisa juga muncul begitu saja gitu ya. Betul. Jadi kalau yang dibuat itu biasanya kalau udah mentok ya, Maya. Kalau udah mentok ini ini ide apa nih? Nah, coba dipancing dengan cara seperti itu. Tapi kalau misalnya ide yang spontan itu lebih bagus. Bikin yang kemudian diolah pakai imajinasi gitu ya. Nah, disitulah imajinasinya dibutuhkan. Oke, kita sapa-sapa dulu, Wok, di sebelah situ, Wok. Ini ada Amril, Pak Amri, ada Mbak Vi, ada Mbak Tute. Ini ada dari Mbak Haria Alkhansa ya. Ini mau tanya, Haria menulis sejak kecil apa semata bakat atau faktor keluarga yang pecinta buku. Nah ini, jadi kalau misalnya hobi saya memang baca. Jadi kalau misalnya ada yang hobi atau turunan, misalnya ada bakat turunan, sebenarnya nggak ada. Bapak saya abri, ibu saya ibu rumah tangga, nggak ada yang senang nulis sebenarnya. Cuma bapak saya dari saya kecil itu selalu membelikan saya buku, Mak. Itu yang salah satu yang saya kenang dari almarhum bapak itu. Dulu dengan misalnya ya katakanlah dengan gaji pas-pasan dia tetap berlangganan majalah anak-anak, majalah buku. Dan satu lagi buku TTS. Jadi selain ini anak saya dikasih buku TTS, bapak saya ngasih buku TTS isi katanya, karena kamu bakalan pinter kalau ngisi TTS. Jadi ngisi TTS kan saya nanya, ini apa sih tiga mendatar, apa jawabannya? Dia nanya itu. Jadi kalau faktor keluarga pecinta buku mungkin hanya adik saya yang suka buku, kakak saya, ibu bapak saya juga nggak terlalu suka baca buku sebenarnya. Jadi itu karena saya yang memang oleh bapak saya dicekoki lah kayak dulu ya, cekoki majalah. Akhirnya memang saya senang baca. Tapi mungkin bukan berarti Jane sebenarnya ayah Iwo itu ya suka sama ilmu pengetahuan tuh. Bisa karena kan membelikan Iwo secara teratur tuh. Betul. Buku-bukunya itu, maka bisa kita bilang bahwa faktor orang tua itu sebenarnya sangat penting. Iya, sangat, Mak, itu berpengaruh sekali ternyata. Nah, ini makanya teman-teman yang jadi orang tua tuh, nah, mulai kemudian menanamkan minat baca dan tulis pada anak-anak gitu ya. Kita lihat kasusnya dari Kang Iwo gitu ya. Itu pertanyaan dari Haria. Halo Haria. Dia pustakawan di Kementerian Agama. Oh, alhamdulillah, Kang terima kasih, Iwo, ya. Selamat bergabung di sini. Ada Yana Bintang. Halo Yana Bintang. Ada Mbak Bilvera, ada Finding Honey,
ada Mbak Diana Weh. ya, Mbak DE, Pokoknya Mas kangen, Doni kangen, kangen, Wibisono. kangen kita deh. Banyak sekali, terima kasih. Ini Nanti suara saya mungkin udah lebih jelas sekarang ya. suara Iwo itu suara penyiar gitu ya. Saya mesti dikasih mic yang gede kayaknya ya. Mesti harus di ini gitu ya. Alhamdulillah Ceko, Ceko apa kabar Ceko? Ada Ceko ya. Maknya dan Kang Iwo sama-sama mudanya. Nah, Alhamdulillah. aduh. Wah, nanti Ceko dapat mau, bonus khusus dari maknya uh, nih. Kalau Ceko ini sepatunya nomor berapa? Mbak, ini ada yang jadi, nanya dari ya. Mbak Nuri Riani. Mbak Oke, Nuri Riani, suka duka nulis buku anak apa biar anak-anak paham ketika membaca, pas nulisnya apa pakai proses uji coba ke anak-anak atau gimana? Oke, jadi suka dukanya banyak sekali sebenarnya dan banyak sukanya sebenarnya. Banyak sukanya nulis untuk anak-anak. Sukanya adalah ketika banyak respon positif ya. Dari anak kadang-kadang maknya atau bapaknya gitu yang udah beli buku, mereka kirim fotonya, bikin laporan gitu. Anak saya suka bukunya, baca bukunya sampai dibolak-balik sampai lecek katanya segala. Itu alhamdulillah senang sekali. Nulisnya juga karena pakai uji coba kadang ketika ego saya tinggi, saya nggak anak-anak pasti percayalah gitu, anak-anak pasti seneng kok ininya, saya nggak uji coba. Kadang-kadang ada juga, tapi uji coba pernah. Uji coba apalagi saya waktu itu anak-anak saya masih kecil, saya bacain dulu ke anak-anak gitu apakah anak-anak suka, dan rata-rata anak-anak kalau dibacain cerita mau jelek mau bagus juga suka sebenarnya. Apalagi kalau kita bacain dengan ekspresif segala macam, itu tokoh-tokohnya hewan itu mereka pasti suka gitu, meskipun alurnya kayak gimana itu mereka suka. Makanya ini saya senang sekali nulis cerita anak itu karena responnya itu bagus sekali gitu. Kalau misalnya yang uji coba terakhir waktu yang proyek Kemendikbud juga, saya uji coba di SD Lab School di Tasik, itu saya bawa bukunya, dibacain di sana dan anak-anak responnya bagus gitu. Jadi pas saya baca itu mereka respon ke gambarnya, respon ke ceritanya segala macam, itu yang bikin kita lebih semangat ya, lebih semangat untuk ngeberesin ceritanya. Jadi suka dukanya banyak sekali, sukanya sebenarnya suka sekali. kemarin kan gini, Wo. Di prodi ilmu perpustakaan itu kan ada diskusi ya, profesi perpustakaan dan perempuan gitu ya. Nah itu kan perpustakaan kebanyakan perempuan gitu lah. Nah cerita anak, kalau dalam konteks cerita anak ini banyak laki-lakinya atau banyak perempuannya? Konteksnya di tokohnya? Enggak, bukan penulisnya. Penulisnya kalau saya bilang ini 90% perempuan. Nah, itu kan berarti Iwo langka tuh. Langka. Jadi sebenarnya saingannya dikit gitu. Kalau laki-laki di penulis buku anak itu dikit gitu. Jadi kebanyakan ibu-ibu, mak-mak gitu kan. Banyak ibu rumah tangga, guru gitu kan yang terjun dari penulis, dan mereka sukses, Mbak. Benar-benar karena apalagi perempuan atau ibu-ibu, mereka lebih tahu apa yang dibutuhkan anaknya. Karena mereka lebih banyak berinteraksi ya. Jadi misalnya sekarang ibu-ibu, aduh saya pengen nyari buku buat anak saya, temanya ini misalnya, atau budi pekerti misalnya. Kalau seorang penulis mikirnya, karena buku budi pekerti itu jarang, kenapa saya nggak nulis sendiri gitu kan? Nah, itu makanya itulah tuh akhirnya mereka nulis gitu, budi pekerti atau misalnya hal-hal lain lah ya yang memang dibutuhkan, masalahnya sikapnya atau masalah apa ya. Jadi kalau misalnya, jadi gitu ya Nuri ya, banyak sukanya Nuri daripada dukanya. Iya. Ini ada pertanyaan dari Ratri Sarenda. Tips agar anak usia balita antusias saat kita bacakan buku. Nah itu pertama jangan salah pilih bukunya, karena buku balita itu sebenarnya berbeda dengan buku untuk yang anak sudah bisa membaca sendiri. Jadi kalau buku untuk balita biasanya teksnya sedikit, ilustrasinya yang banyak. Sekarang apalagi sekarang lagi trennya buku yang yang hardcover itu, Pak, yang apa namanya, board book itu
Itu banyak sekali, mau yang apa, yang religi, mau yang cerita umum, apa itu banyak sekali. Itu buat balita cocok sekali itu, karena nanti pada saat kita baca itu, dan dengan teks yang sedikit kita bisa berimajinasi membacakan teksnya lebih banyak. Tergantung dari gambarnya. Nanti gambarnya akan memunculkan apa, kita bisa cerita misalnya meskipun di ceritanya tidak ada kucing, tapi kalau misalnya di gambarnya ada gambar kucing, kita bisa, ini kucingnya lagi ini nih. Biarkan si anak, misalnya anaknya senang nunjuk kucing, kita cerita tentang kucing. Itu bisa memancing anak akan lebih antusias melihat bukunya. Jadi jangan terpaku pada teks yang kita bacakan, tapi kita lihat gambarnya. Atau misalnya kalau saya pernah menulis tentang buku-buku sahabat Rasul itu, misalnya yang gambar kuda gitu kan, misalnya Hamzah naik kuda gitu kan, anak-anak laki itu seneng gitu lihatnya. Jadi mereka pengennya cerita tentang kudanya kadang-kadang. Jadi cerita tentang Hamzahnya sendiri ntar dulu gitu. Cerita kuda, oh kudanya ini karena kudanya gagah gitu, kudanya mau pergi berperang gitu, begini. Jadi nyeritain si kuda, si emak bapaknya itu cerita kuda gitu. Kesannya baru balik lagi ke cerita tentang Hamzahnya. Nanti di situnya ada gambar apa lagi, cerita lagi gambarnya gitu. Itu biarkan anak, orang tua, pinter-pinternya orang tua jangan terpaku terhadap ceritanya dulu. Teks yang dibacakan, teksnya dikit sekali, paling satu baris gitu. Tapi gambarnya, imajinasi kita. Jadi kalau bacaan buat anak balita, jangan pengen buru-buru tamat, jangan pengen buru-buru beres gitu. Tapi ayolah berkembang, berceritalah tentang gambarnya, bercerita tentang, kita bebas gitu, kita bebas cerita apa saja, karena anak-anak itu sebenarnya seperti saya bilang tadi, anak-anak kadang nggak mengerti tentang alur cerita, nggak ngerti, tapi mereka senang dengan gambarnya, dan kita bercerita tentang gambar itu gitu. Jadi biarkan, karena ini anak-anak balita ya, anak balita, biar mereka senang buku dulu, kita biarkan mereka tertarik dulu. Setiap hari sodorin buku, cerita yang berbeda gitu kan. Cari buku yang jangan yang teksnya banyak, jangan yang teksnya panjang-panjang, karena kalau kita bacakan mereka mungkin nanti tidak akan nangkap. Mereka senangnya yang teksnya pendek, kalimatnya sederhana, yang dibacakan, oh ini, oh ngerti, oh gambarnya pun menjelaskan gitu. Apalagi kita jangan, ini gambarnya ini loh, si dede ini lagi begini, padahal di teksnya nggak ada gitu. Tapi kita bercerita gitu, emaknya bercerita, ini si dedenya ini gitu kan. Misalnya mau bobo itu cuci kaki, padahal di sananya nggak gitu, nggak diceritain itu. Itu sebenarnya. Jadi milih bukunya yang ini. Jadi yang pertama, Ratri, kata Kang Iwo, harus pinter memilih bukunya, ya, memilih bukunya harus pinter. Terus kemudian jangan dipaksa untuk memahami isinya dulu, tetapi kalau ada gambar-gambar yang ada di sekitar dan anaknya kemudian tanya, ya dilayanin dulu gitu. Jangan lupa intonasi, Kang Iwo, ya. Betul harus ekspresif ya kalau untuk anak ya. Nah ini kadang-kadang kan orang berpikir bahwa yang bercerita itu hanya ibu gitu loh, Kang Iwo. Oh, salah. Nah, jelas kan. Jadi kadang-kadang para lelaki ini loh, kadang-kadang suka bilang, wah ini urusan cerita ibu dong gitu. Makanya ada lomba-lomba, itu mesti lomba bercerita untuk ibu. Kadang saya protes, loh, gimana kalau ayahnya yang mau ikut? Saya lebih jago loh, Mak. Saya lebih jago bercerita daripada emaknya. Daripada Iren ya? Jadi kalau saya bercerita gitu kan, ekspresi mukanya iya, kalau nyuarin harimau juga wah gitu kan, melotot bikin segala macam, itu kan lebih ekspresif. Anak-anak juga kalau takut ya takut gitu kan, atau misalnya oh begini loh gitu, kalau mengaum itu begini loh, gede loh ngangapnya. Jadi jangan dibatasi oleh jenis kelamin, gitu ya. Nggak bisa. Harus ibu yang cerita, gitu. Tapi ayah dan ibu itu harus bekerja sama, ya, di dalam mendidik anak. Gitu. Jadi menarik ya, Ratri ya. Kemudian apalagi nih? Ada Mbak Liza. Pak Kang Iwo pernah jumpa fans gak katanya? Kata Han itu. Jumpa fans. Bagaimana Kang Iwo tahu kalau buku-bukunya itu disukai gitu? Kalau disukai kadang-kadang dari ini ya, dari respon. Misalnya ada, kalau dulu zaman email gitu kan, ada email masuk. Kalau sekarang kan di Facebook, di Twitter, atau di Instagram gitu kan, ada yang nge-tag, oh bukunya ini gitu. Kadang ada yang nge-tag di Twitter juga, review novel ini gitu kan. Itu alhamdulillah gitu, maksudnya itu salah satu penyemangat juga buat saya, karena ada reviewnya jelek ternyata, misalnya review
dia nge-tag reviewnya jelek tapi nge-tag juga gitu. Saya pikir oh alhamdulillah gitu. Akhirnya ternyata tidak semua orang senang buku saya, karena ada juga yang nggak senang ternyata gitu kan. Itu salah satu masukan, karena dari reviewnya dia bagus gitu, dia punya saya nggak sukanya karena gini. Itu masukan kan, itu masukan positif buat saya gitu. Dan kalau misalnya jumpa pen, kalau secara khusus sih nggak pernah ada jumpa pen, tapi kalau misalnya dulu pernah kayak waktu saya nulis novel Kings di Gradient, itu pernah ada kayak talk show gitulah, kemudian ya itu salah satunya momen nanti kalau misalnya ada yang senang buku saya datang, dan itu banyaknya rata-rata surprise gitu. Mereka bilang, oh Kang Yo ternyata udah tua ya. Oh gitu ya, udah tua nih gitu ya. Oh ya, kirain masih muda katanya. Waduh, saya bilangnya ternyata saya mengecewakan fans saya. Apes gitu ya. Jadi catatan ya dari teman-teman yang menulis gitu, bahwa memang tidak semua orang suka dengan tulisan kita ya, Wok ya. Kadang ada yang tidak suka, dan itu kemudian kita jadikan sebagai refleksi ya, evaluasi untuk diri kita gitu ya. Jadi kalau ada yang review jelek ya jangan dimarahin ya, Wok ya. Jangan, nggak usah. Itu adalah ya. Maksudnya itu untuk mengingatkan kita bahwa kita juga jangan terlalu merasa bahwa oh ternyata semua orang suka loh buku saya, ternyata enggak gitu kan, karena orang macam-macam seleranya kan. Itu rata-rata biasanya kalau yang review seperti itu yang buku remaja sih, novel remaja ya. Kalau remaja kan sudah paham gitu, suka nggak sukanya, bagus atau enggaknya gitu, seleranya seperti apa, mereka udah beda-beda ya. Beda dengan anak kecil kan, mereka kalau nggak suka ya paling diem nggak ngomong gitu. Tapi kalau yang udah remaja kan pasti udah lebih berani ngomong. Ini ada suara Kang Iwo kecil sekali, kalau coba dibuka headsetnya malahan mungkin aman, Wok. Oke, sip. Tes. Gede nggak, Pak? Coba. Lebih gede. Lebih gede, oke. Ini ada lebih gede dari gitu. Mbak Liza Erviana. Mbak Liza, halo Mbak Liza. Halo Liza. Yang pas buat menulis. Secara Kang Iok sibuk kerja dan sibuk urus empus-empusnya. Jadi kalau saya memang jadwal menulis saya tuh malam hari ya. Malam hari, jadi saat istirahat sudah cukup. Misalkan siang kan saya memang kerja ngantor, kemudian ngurus empus-empusnya juga sampai sore malam gitu. Jadi paling kalau nulis itu kalau misalnya jam 9 ke atas. Jam 9 ke atas pas anak-anak sudah tidur, biasanya udah santai ya, udah santai baru bisa nulis. Itu yang ini. Karena kalau misalnya memang ada deadline ketat ya, kalau misalnya maksain misalnya dari sore misalnya pulang kerja nulis ya nulis kalau ngejar deadline. Tapi kalau misalnya yang rutinitas biasa sih saya nulisnya sekitar jam 9 ke atas. Kadang-kadang sampai jam 1, jam 2. Tapi kalau misalnya lagi ngantuk, jam 12 ngantuk ya tidur jam 12. Terus, gimana suaranya? Coba bersuara dong, itu suaranya si Iwo gimana tuh? Kedengaran nggak? Udah gede belum? Halo? Apa pecah nggak ya suara Iwo ya? Oke, kemudian ada juga nih, ada juga yang nanya, bagaimana sih cara mengangkat topik yang berat bagi anak, mungkin seperti bullying, sehingga seorang anak yang mungkin jadi korban bullying di sekolahnya tahu bahwa dia akan bisa melalui masa-masa itu. Oke, ini masalah bullying memang masalah serius ya. Masalah serius yang memang butuh penjelasan yang tidak mudah gitu. Tidak mudah. Jadi kadang-kadang kalau misalnya ini teman saya Mbak Wati Ideo sudah nulis beberapa buku tentang bullying ini dan itu bagus sekali. Jadi ada penjelasan nanti buat guru, buat orang tua dan cerita buat anaknya juga gitu. Jadi kalau ini tidak bisa dijelaskan dalam bentuk cerita saja, dalam cerita mungkin bisa. Tapi nanti ada penjelasan khusus yang menyebutkan bahwa bullying itu apa sih gitu, dampaknya itu apa gitu. Itu yang memang nanti harus disampaikan memang dengan semudah mungkin, sesederhana mungkin dan biar anaknya ngerti gitu. Dan tentunya contoh. Jadi contoh yang disebut bullying itu seperti apa sih gitu.
Bullying itu kalau misalnya mengejek gitu kan, atau misalnya memukul segala macam gitu kan, menjauhkan anak dari teman-temannya lain, itu salah satu bullying. Dan itu harus dijelaskan contoh-contohnya, dampaknya seperti apa, dan kemudian ini memang tidak mudah karena untuk bullying ini yang saya tahu memang temanya untuk anak yang minimal sekolah dasar ya, sekolah dasar itu misalnya dari SD yang SD lah. Kalau misalnya itu ada catatan khusus nanti yang buat orang tua, makanya orang tua harus berperan di situ. Nanti pada saat membaca itu ada tips buat orang tua seperti ini loh gitu, yang harus di ini ke anak-anak. Kan itu harus diingatkan lagi, ingatkan lagi. Jadi buat bullying ini kita tidak bisa ngomong sekali ke anak, karena anak kadang-kadang mau dengerin apa enggak gitu. Kadang telinga masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, udah selesai. Ini karena bullying itu yang serius, jadi harus berulang gitu. Jadi harus ada ini ya, nanti catatan buat guru, ada catatan buat orang tua, dan ke si anak sendiri nanti dalam bentuk ceritanya itu buat si anak, tapi di belakangnya nanti ada catatan-catatan misalnya. Itu sebenarnya bisa nanti kita bisa olah sedemikian rupa misalnya. Kenapa memukul anak itu nggak boleh misalnya, membuli dalam hal ini memukul misalnya. Memukul itu karena ternyata si anaknya nanti misalnya bengkak atau misalnya memukulnya karena ada kan memukul mata kemudian matanya bengkak, ternyata akhirnya sampai tidak melihat misalnya. Itu kan bisa kita ceritakan bahwa si anak itu pada apa itu kenapa seperti itu, karena dampaknya dari dipukul itu karena apa. Nah, jadi akhirnya harus kita bisa ambil contohnya, tapi memang kita bikin temanya yang simpel sekali. Kalau misalnya target anaknya juga masih anak-anak usia rendah ya. Kalau misalnya dari kelas 4, 5, 6 mungkin udah bisa kita cerita dengan tema yang lebih konflik misalnya. Musuh-musuhan di kelas, geng-gengan kan biasanya kelas 5, 6 biasanya sudah mulai geng-gengan, itu juga udah mulai kita masuk ke tanah. Tema-tema seperti itu udah nggak boleh sih sebenarnya gitu ke anak-anak. Bikin catatan. Halo, selamat datang PGMI Win Sunan Kalijaga. Wah, ini dari PGMI loh, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Win Sunan Kalijaga, ikut bergabung sama kita ya. Ada dialog dengan Kang Iwo. Kemudian ini ada pertanyaan dari Devina, tips agar bisa menulis dengan bahasa yang asik dan disukai oleh anak-anak gitu. Adakah genre yang bisa disarankan untuk penulis pemula? Genre sebenarnya kita nanti saya tidak bisa mengarahkan anak harus seseorang nulis apakah picture book, apakah cerpen, apakah novel, karena setiap orang itu berbeda. Dia senangnya di mana? Kita lihat ke diri sendiri, apakah senang nulisnya picture book atau cerita bergambar ya, apakah ke cerpen, apakah ke novel. Karena nantinya beda-beda. Kalau novel itu kan napasnya harus panjang, bikin alur cerita tuh panjang, berkelok-kelok segala macam, tokoh-tokohnya banyak. Kalau picture book itu biasanya temanya kita dengan tema yang sedikit, kemudian temanya juga sederhana, alurnya juga sederhana. Kalau cerpen udah mulai agak panjang, tapi dengan tokohnya yang mulai sedikit, alurnya juga dipersingkat. Nah itu. Jadi kalau yang seru, bahasa asik gitu. Seru, yang asik bikin novel misteri, itu saya paling seneng itu karena alurnya bisa kita mainkan, kemudian yang asik-asiknya obrolan juga bisa kita keluarkan, kita juga bisa ambil banyak sekali setting, konfliknya juga antar tiap tokohnya juga banyak, itu bisa jadi asik gitu, bisa apalagi ya Mbak Devina itu biasa novel dewasa kan ya, ciklit gitu kan. Nah itu kalau misalnya mau ke anak-anak itu kayaknya seru nih bikin novel misteri, novel petualangan, itu yang kita bisa mainin. Tapi bahasanya kata Devina tadi, bagaimana supaya bisa menciptakan bahasa yang asik di dalam buku itu yang bisa dipahami oleh anak? Yang asik itu berarti kita jangan kaku ya. Kita kita mengeluarkan dialog yang spontan, dialog yang natural gitu kan. Ada humornya, ada konfliknya satu sama lain tuh yang kalau ejek-ejekan gitu kan. Jadi jangan karena kita kan terpaku ke alur gitu terus, tapi kan mainkan dialognya, biasanya di dialog kita lebih serunya, lebih asiknya itu mainkan dialog. Jadi jangan terpaku ke alur, tapi ke dialog, karena dialog itu yang menghidupkan cerita, menghidupkan karakter di tokoh-tokoh itu kan dari dialog ya.
mainkan di sana itu biasanya pasti oh ternyata si ini tuh tokohnya seperti ini ya, seru ya gitu. Ternyata orangnya pendiam ya, tapi sekalinya ngomong nyelekit gitu. Nah itu karakter itu yang akhirnya membedakan satu sama lain, tapi pada saat dimunculkan itu jadi kelihatan gitu, lebih ini lebih seru jadinya. Oke. Nah. Ini kita tinggal sebentar lagi, masih ada waktu untuk 10 menit lagi. Teman-teman yang akan bertanya silahkan. Ini kan sebenarnya acara ngoblok ini kan temu kangen ya, Wo ya? Temu kangen gitu kan, ya sebenarnya temu kangen. Saya gembira sekali sebagai maknya melihat anak-anak pada pulang nih sekarang nih. Saat ini kita panggil Iwo dulu gitu ya, nanti akan ada anak-anak maknya yang lain yang akan kita panggil sesuai dengan bidangnya. Kita sapa-sapa dulu, Wo. Siapa lagi tuh? Ada Akrim Masrur. Akrim Masrur itu guru ya. Ada Devina Rina tadi ya. Ada Mabil Vera, ada Rara. Halo Rara, apa kabar Rara? Saya kemarin dapat giveaway dari kliniknya Rara loh. Oh gitu. Terus ada ini Akrim, ini seorang guru di Pekalongan. Halo. Terus ada Indah Juli ya, tadi gabung ya. Ada Nasrullah Sitam, ada para blogger nih pada di sini semua. Tadi ada Ardian, ada Reno. Halo Reno, apa kabar Reno? Aduh, ini aku seneng banget ya. Teman-teman bisa gabung di sini. Insya Allah deh kita akan rutinkan pertemuan-pertemuan semacam ini karena pada dasarnya potensi anak-anak blog farm itu banyak gitu ya. Mungkin dulu masih unyu-unyu, tetapi sekarang mereka sudah besar, sudah jadi penulis, sudah jadi fotografer. Itu Ceko Spa itu dulu unyu-unyu juga sekarang sudah jadi penulis skenario. Dan banyak sekali nanti yang akan kita panggil-panggil gitu ya. Kangen sekali sama teman-teman ini. Kang Iwo bikin jumpa fans via Zoom atau Google Meeting aja dong gitu. Sekaligus ngabuburit daripada keluar rumah ya kan. Nah, tuh sudah ada. Ini sebenarnya apa ya, jumpa fans gitu kan. Ini aja maunya gara-gara ramanya yang nyuruh ini. Jadi itu ya. Jadi ini masih banyak yang nanti kita akan buka. Jadi asik sekali kita ya, sekali waktu sih maksudnya. Kalau kita kalau kita ya blog farm sudah mulai sepi, rumahnya sudah sepi banget deh gitu ya. Tapi kalau sewaktu-waktu kita kumpul gitu ya, ya nggak usah yang berat-berat, bicara-bicara yang ringan-ringan saja, kumpul-kumpul bareng mengingat masa lalu, nggak ada salahnya kan gitu ya. Jadi kita bisa ketemu teman-teman semua. Bahwa saya perlu katakan di sini bahwa akan ada hadiah dari buku Kang Iwo yang sudah ini terbitan yang terbaru ya. Terbitan, tunjukin Wo, tunjukin. Nah, akan ada hadiah itu dari Kang Iwo gitu ya. Juga akan ada hadiah pulsa. Tuh bukunya hardcover lagi, bagus gitu ya. Nanti akan kita serahkan kepada yang beruntung. Nah, gitu ya. Ada pertanyaan Wo, ada pertanyaan tuh. Yang mana? Ini Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Pak, maknya lebih efektif yang mana untuk kita bacakan ke anak, buku yang sama secara berulang atau buku yang berbeda setiap harinya? Buku yang berbeda. Karena anak buku yang berbeda. Karena anak juga kalau dibacain buku yang sama berulang-ulang itu mereka bosan sendiri gitu. Jadi biarkan mereka imajinasinya berkembang, meskipun tiap hari mungkin seminggu ini ada 5 buku ya, katakan seminggu ini 5 buku, setiap hari berbeda-beda, minggu depan boleh diulang. Tapi setiap hari kalau bisa ceritanya beda dulu, biar anak kalau misalnya pas mau tidur dibacain buku, dia udah malas duluan, paling ceritanya itu lagi gitu kan. Dia kadang-kadang bisa seperti itu. Lebih bagus sih ceritanya berbeda, tapi nanti boleh balik lagi ke buku yang pertama, balik lagi biar nggak bosen gitu. Ya minimal anak juga sama seperti kita sih, kalau disadari hal yang sama berulang-ulang mereka bisa nolak gitu. Atau kalau misalnya bukunya 1 untuk 2 hari boleh. Nah kalau 1 untuk 2 hari misalnya, kalau anak kan mungkin hari pertama masih belum mengerti nih ceritanya gitu, hari kedua dibacain boleh, tapi hari ketiganya coba ganti lagi. Itu biar anak bosan dulu.
biar nggak bosan. Takutnya nanti kalau bosan mereka malah anti buku gitu kan. Mereka dikasih buku malah mereka udah mundur, nggak mau. Tapi kasih buku-buku yang menarik ya. Artinya memilih buku juga bukan berarti buku harus mahal, tapi bukunya yang menarik. Cari gambar-gambar yang memang menarik untuk anak. Kalau bisa beli buku itu biarkan anak yang memilih. Karena kalau misalnya kita sudah ada di toko buku, kalau bukunya sudah ada di toko buku, insya Allah itu buku itu sudah lewat banyak proses, ada editornya, ada tim marketingnya, ada apanya gitu kan segala macam. Berarti kan buku itu sudah layak jual kan, sudah layak jual, sudah layak baca untuk anak sesuai targetnya. Jadi biarkan anak yang memilih. Nanti kalau anak-anak yang memilih, biasanya dia akan lebih antusias untuk membaca. Ini pengalaman saya dulu, anak saya kasih buku, saya beliin sendiri. Pas ke rumah ternyata dia nggak mau baca. Tapi beda dengan dia yang beli buku sendiri, dia yang milih bukunya, akhirnya di rumah dia mau nggak mau dia pasti baca, karena itu yang dia pilih, apakah dari gambarnya, apakah dari temanya segala macam. Seperti itu. Jadi caranya atau ada jadwal khusus nggak untuk anak itu misalnya untuk membacakan cerita pada anak? Itu yang efektif itu sebelum tidur. Oke. Sebelum tidur itu yang bagus. Tapi kalau misalnya ada lagi itu misalnya di hari libur itu ada bikin waktu book time misalnya, reading time. Jadi semua baca buku, ayahnya, emaknya, anak-anaknya semua baca buku. TV-nya matiin, HP-nya matiin gitu kan. Semua baca buku. Mau baca buku, mau baca majalah terserah gitu kan. Semua baca buku. Atau kalau misalnya anak-anaknya belum bisa baca, ya dibacain sama ayahnya atau ibunya gitu kan. Jadi itu 1 jam aja cukup. 1 jam untuk satu buku misalnya udah cukup sih sebenarnya. Oke. Misalnya siang nggak kemana-mana. Apalagi sekarang kalau misalnya stay at home kayak gini, itu banyak sekali waktu bisa baca. Kalau misalnya jadwalnya anak tidur siang, buku bacain, itu bagus. Oke. Kang Iwo, ini kok waktunya kok cepat sekali berlalu ya? Ya, udah mau sejam ya? Ini udah mau sejam nih. Mbak Wildera juga nanya level usia anak, lebih suka level usia berapa nulisnya? Saya sebenarnya senangnya nulis level anak usia SD. Karena itu anak sudah bisa membaca lancar gitu kan. Larinya saya ke novel anak yang petualangan misteri seperti itu. Jadi ini jawab cepat aja ya. Oke, jawab cepat aja. Oke, teman-teman semua, sayang sekali waktunya sudah hampir habis. Follow Instagram dari Blog Farm. Nanti akan kita umumkan siapa yang beruntung untuk mendapatkan buku dari Kang Iwo, juga pulsa Rp50.000. Teman-teman semua pantengin terus, nanti Selasa pada jam yang sama akan ada acara cara tip dan trik memotret memakai HP ala fotografer. Ya, akan disampaikan oleh fotografer kita yang juga Blog Farm, yaitu Ragil Duta, ya, yang dia sudah pengalaman di mana-mana di bidang fotografer. Oke, Kang Iwo, terima kasih sekali atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang kita gagas ini pada awal ini adalah menjadi teman-teman yang kangen dengan Blog Farm itu agak terobati dengan obrolan-obrolan yang semacam ini. Tetapi teman-teman kalau misalnya pingin mengisi acara dan lain sebagainya, boleh nanti DM lewat IG-nya Blog Farm. Nanti akan kita undang di dalam acara-acara yang ada di Blog Farm ini. Baik, gitu ya teman-teman ya. Iwo, terima kasih. Teman-teman semua dari Sabang sampai Merauke, dari seluruh dunia, siapa saja, maknya undur diri, Uma Thurman mengundurkan diri, Kajol mengundurkan diri. Kamu siapa, Wo? Biasanya kalau di Blog Farm? Aduh, Kenuris ya mengundurkan diri. Kita maaf ya, artis-artis harus mengundurkan diri dulu. Nanti kita ketemu lagi Selasa depan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.